البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-babul khamisu wasittun, bab yang ke-65. Babu dzikril mauti wa qisaril amal. Bab yang membahas tentang penyebutan kematian dan pendeknya angan-angan. Qisar bermakna taksir, yaitu akan memperpendek angan-angan. Baik. Dan memang kitab ini dipuji oleh para ulama. Di dalamnya ada adab, di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada tauhid, juga di dalamnya ada masalah fikih. Namun juga ada tarhib wa tarhib. Jangan setelah orang pandai fikih kemudian dia jadi orang fajir, jadi orang yang jahat, suka memanipulasi berita atau suka menipu masyarakat dan sebagainya. Atau apa? Ahli apa istilahnya? Macam itu, ahli fikih namun sombong, ahli fikih namun angkuh dan sebagainya. Harus diingatkan bahwasanya dia perlu dikasih tarhib dan tarhib juga. Diingatkan agar dia jadi orang yang memang takwa pada Allah, takut pada Allah dan seterusnya. Maka bagus, ini kitab ini kelengkapannya bagus. Dari sisi kelengkapan pembahasan itu cukup lengkap memang. Kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Qala Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah balasan-balasan kalian itu akan dipenuhi secara lengkap yaitu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, ayat ini Allah Ta'ala datangkan setelah membahas tentang orang-orang yang mengingkari kenabian Rasulullah SAW atau mengingkari berita-berita yang beliau sampaikan, menentang beliau dan seterusnya. Maka di sini ada hiburan untuk nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi sebab turunnya ayat ini dan urut-urutan proses dimunculkannya ayat ini, yaitu Allah Ta'ala menghibur nabinya bahwasanya walaupun mereka mengucapkan apapun yang mereka katakan, melakukan makar apapun yang mereka buat dan seterusnya, maka tetap mereka itu akan mengalami kematian dan mereka akan mendapatkan balasan terhadap perbuatan mereka. Sebagaimana engkau juga mengalami kematian dan engkau akan mendapatkan pahala dan buah dari perjuanganmu dan dakwahmu dan seterusnya. Jadi ayat ini di dalamnya ada targhib dan ada tarhib. Ada yaitu ancaman dan penakut-nakutan untuk ahli maksiat dan ahli kufur. Bahwasanya apapun yang mereka lakukan di dunia ini, cepat atau lambat mereka akan mati dan mereka akan mendapatkan apa yang menjadi buah dari amalan mereka. Demikian pula di dalamnya ada tarhib, tarhib, sekarang tarhib, yaitu ada kabar gembira dan juga ada hiburan serta ada penyemangatan untuk orang-orang yang beramal soleh agar terus beramal soleh dan agar setia di atas kebenaran, karena sebentar lagi dia akan menghadap Allah, zat yang selama ini dia cintai, dia rindukan dan dia bela, dan zat tadi akan memberikan pahala yang banyak di hari kiamat itu, bahkan sebelum hari kiamat, yaitu di alam kubur. Ini dari sisi urut-urutan keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kemudian dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala pembahasannya. Di sini Allah Ta'ala menggunakan pola az-zauq, yaitu merasakan. Dan di sini ada pemberitaan dan ada isyarat bahwasanya kematian itu memang sesuatu yang akan dirasakan. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang menakutkan. Telah dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam kitab beliau yang lain, yaitu kitab At-Tadhkirah, bahwasanya yang namanya kematian itu
memang dirasa sangat menyakitkan karena Nabi telah mengatakan innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, yaitu apa? Saking sakitnya sampai orang itu bagaikan mabuk dia, mabuk karena sakit bukan mabuk karena lezat. Maka ini adalah sesuatu yang akan dirasakan dan setiap jiwa ternyata akan merasakan itu. Dan semua merasakan itu. Nabi aja sampai mengucapkan itu di akhir hayat beliau sambil mengusapkan tangan yang ada airnya untuk apa? Untuk meringankan beban beliau sendiri di kening beliau. Baik. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, hanya satu jenis manusia yang diringankan dari beban sakaratul maut tadi, yaitu orang yang mati syahid. Yang mana Nabi mengatakan orang yang mati syahid tidak merasakan alamul maut, sakitnya kematian, kecuali seperti apa? Kakur sotin namal, seperti gigitan semut saja. Orang nggak ada yang mabuk kesakitan karena digigit semut. Baik, maka ini adalah keringanan. Sebagaimana dia di dunia siap berkorban, merasakan sakitnya ditebas pedang atau ditembak oleh panah atau peluru dan sebagainya, maka ketika sakaratul maut dia dikasih keringanan. Berupa apa? Selamat dari sakarat. Tapi cukup dengan merasakan itu tadi aja, gigitan semut. Yang selain itu, maka manusia akan mengalami itu. Istilahnya adalah daud. Dan di sini Allah mengatakan kullu nafsin, setiap jiwa. Ini menunjukkan bahwasanya setiap makhluk hidup akan merasakan itu. Kecuali kalau Allah memperkecualikan, terserah dia. Memperkecualikan malaikat barangkali atau apa, itu terserah dia. Baik, tapi hukum asalnya orang-orang macam kita terancam mengalami yang seperti itu. Dan itu adalah bagian dari penghapusan dosa. Yang merasakan macam itu atau menambah tingginya pahala serta derajat. Sekarang kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, qiraah jumhur